Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mahalli, masih seputar hukum di dalam pernikahan, tetapi dalam pasal ini menjelaskan tentang batasan-batasan melihat daripada seorang lelaki kepada perempuan. Maka itu mari kita lanjutkan bersama-sama. Wal asahu, dan adapun menurut kaul yang paling ashah, itu hilun nadhari, boleh melihat, bila syahwatin, dengan tanpa syahwat. Yang boleh melihat tanpa syahwat itu kepada siapa? Yaitu seorang lelaki melihat ilal amati, kepada seorang budak perempuan. Illa ma, kecuali sesuatu baina suratin, yaitu di antara pusat, warubatin, dan lutut. Jadi seorang lelaki itu boleh melihat kepada perempuan amat, atau yang disebut dengan budak. Bolehnya itu bila syahwatin, kelawan atau tanpa syahwat. Kecuali ya, sekalipun tanpa syahwat itu tidak boleh, ketika seorang lelaki itu melihat antara pusar sampai ke lutut, itu baik bersyahwat maupun tidak bersyahwat, maka hukumnya melihat kepada wanita amat atau budak hukumnya haram. Maka itu fayahrumu, maka haram apa nadruhu, melihatnya seorang lelaki. Sekarang kenapa seorang budak itu kok juga masih diharamkan batas antara pusar dan sampai lutut? Karena li'annahu, karena sesungguhnya baina suratin warubatin, jarak antara pusar dan sampai ke lutut itu adalah aurah, merupakan aurah, merupakan satu aib yang harus ditutup oleh seorang wanita. Karena dari sana itu yang akan menarik syahwatnya seorang lelaki. Li'annahu, karena jarak antara pusar dan lutut itu al-aurat, namanya aurat, minha, daripada amat. Jadi batasan auratnya amat itu adalah antara pusar sampai lutut. Dan nanti berbeda itu batasan aurat bagi wanita-wanita merdeka. Jadi bagi wanita amat itu batasan auratnya itu adalah seperti lelaki, ya, seperti seorang lelaki, yaitu antara pusar dan lutut. Wasani, hukum yang kedua, masalah melihat tanpa syahwat kepada seorang wanita amat, seorang wanita budak. Jadi kalau hukum pertama bahwa itu adalah boleh melihat seorang lelaki kepada wanita budak, kecuali yang tidak boleh, artinya hukumnya haram, jarak antara yaitu pusar sampai ke lutut, itu yang tidak boleh. Wasani, yang kedua, itu yahrumu, haram apa nadru kulliha, melihat kulliha, keseluruhan daripada tubuh amat, kal khurati, dan itu hukumnya sama dengan orang yang merdeka. Jadi hukum yang pertama boleh, hukum yang kedua dihukumi tidak boleh seorang lelaki itu melihat wanita budak
atau seorang amat tadi. Dan di sini hukumnya ya, auratnya amat itu sama dengan orang merdeka. Sama itu artinya apa? Kecuali yaitu muka atau wajah dengan telapak tangan. Wasayati dan akan mendatang apa tarjihuhu penjelasan secara konkret dari hukum yang kedua itu. Wasalisu dan adapun hukum yang ketiga, hukum seorang lelaki melihat wanita budak. Yang ketiga adalah yahrumu nadruma la yabdu minha fil mihnati faqat. Yang ketiga itu yahrumu haram apa nadruhuma melihat sesuatu layab itu yang tidak tampak minha dari amat fil mihnati pada saat melayani. Faqat itu saja, maka itu saja. Jadi haram melihat sesuatu yang tidak tampak. Artinya kebiasaan si amat ketika memakai pakaian di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pelayanan, sebagai seorang petugas pelayan, itu pakaiannya yang bagaimana? Kalau memang itu biasa terbuka kakinya, terbuka tangannya, lengannya, dan memang itu dibutuhkan pada saat bekerja di dalam melayani bos-bosnya atau juragan-juragannya, maka melihat bagian-bagian yang terbuka, bagian-bagian yang biasa digunakan di dalam bekerja dan itu terbuka, maka hukumnya itu tidak haram. Yang haram itu ketika membuka sesuatu yang memang tidak dipergunakan atau bukan bagian daripada anggota tubuh yang dibuat bekerja, itu haram. Maka itu wa yahrumu nadru ma la yabdu minha fil mihnati faqat. Jadi haram melihatnya itu adalah sesuatu yang tidak tampak pada saat dia melayani atau sedang bekerja sebagai seorang budak. Wa nadharu adapun melihat bisyahwatin dengan syahwat itu haram qat'an secara pasti. Artinya para ulama tidak ada yang memperdebatkan bahwa melihat seorang wanita dengan bersyahwat itu hukumnya adalah haram dan itu qat'i sifatnya. Qat'i artinya bahwa tidak ada yang berselisih pendapat dalam hukum masalah melihat seorang perempuan dengan syahwat itu haram. Likulli mandurin pada seluruh atau pada setiap yang dilihat ilaihi bagi kulli mandur. Jadi haram ya seorang lelaki melihat dengan cara melihat dengan syahwat itu para ulama sepakat. Terus yang diharamkan itu atau sesuatu yang dilihat itu apa? Yang kemudian menjadi haram. Di sini disebut adalah likulli mandurin setiap yang dilihat. Setiap yang dilihat. Terkesan bahwa ini adalah mutlak. Setiap yang dilihat dari seorang lelaki. Baik itu min mahromin, baik itu mahramnya, wa ghairihi dan lainnya. Ini haram hukumnya kalau melihat kepada seorang perempuan dengan syahwat terhadap sesuatu yang dilihat itu. Baik yang dilihat itu mahramnya, wa ghairi apalagi yang bukan mahramnya. Contoh kalau mahram umpamanya adik melihat mbaknya, itu namanya mahram. Orang yang diharamkan untuk dinikahi, ya kakak adik atau ponakan dengan bibi. Ketika dia melihat bibinya yang seksi dan melihat bagian-bagian tertentu dan kemudian menimbulkan syahwat, maka
ponaan yang melihat bebeknya itu haram hukumnya. Wa ghairi dan selain mahram, apalagi selain mahram. Selain mahramnya. Ghairu zaujatihi, selain istrinya. Bapak, istrinya, ya istrinya suami, wa amatihi dan budaknya, sayyid, budaknya juragan atau tuan. Jadi seorang mahram itu melihat mahram yang lain itu haram ketika menimbulkan syahwat, kecuali seorang suami melihat istrinya, tidak apa-apa. Kecuali seorang juragan, ya, pemilik budak melihat budaknya itu tidak apa-apa. Tetapi kalau itu saudara, ya, kalau itu ponaan, itu paman, itu tidak boleh. Tentu yang dimaksudkan haram di sini adalah haram yang menimbulkan syahwat. Wa ta'arudzu lahu, dan adapun penjelasan lahu tentang nadhar, baik nadhar bisyahwatin atau tidak bisyahwatin. Guna di sini fi ba'dil masaili, pada sebagian masalah. Artinya laisalil ikhtisos, tidak melihat pada sesuatu yang dikhususkan. Ini padahal tidak melihat pada sesuatu yang dikhususkan, yang dimaksudkan. Kalau nanti memang sekiranya itu menimbulkan syahwat, maka itu tidak boleh. Sekalipun tidak melihat sesuatu yang dikhususkan. Kalau melihat mahram, melihat kepada mahram yang lain, ya. Kalau tidak ada syahwat tidak ada soal. Tetapi kalau melihat kemudian menimbulkan syahwat, sekalipun nadhurnya itu bukan sesuatu yang khusus, sesuatu yang khusus itu yang vital-vital, ya. Tetapi kok menimbulkan syahwat, maka penglihatan itu adalah haram. Bahkan li hikmatin tadharu bita'ammul, bahkan li hikmatin, karena hikmat tadharu yang memunculkan apa hikmah bita'ammuli, karena berangan. Atau karena melihat itu kemudian ketika direnungkan, ya, itu menimbulkan syahwat satu misal. Jadi kadang-kadang kita pada saat melihat, ya, itu tidak haram karena tidak menimbulkan syahwat. Tetapi ketika direnungkan atas melihatnya, didalami, diteliti, dirinci, ya, akan bagian-bagiannya pada saat melihat, sekalipun tidak terlihat secara detail, tetapi karena ditamulkan, diilustrasikan, digambarkan dalam angan-angan, maka cara seperti itu bisa menjadi haram. Jadi tidak harus secara spesifik. Sesuatu yang menimbulkan syahwat ketika diangan-angan, dan orang itu telah pernah memotret dalam pengertian bukan difoto, tapi memotret di dalam matanya yang ditransfer ke hatinya, kemudian ditasawurkan dan kemudian diangan-angankan, kemudian menimbulkan syahwat, maka itu haram. Itu terkait dengan melihat yang menimbulkan syahwat, kecuali yang diangan-angankan, yang menimbulkan syahwat itu adalah istrinya, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mengangan-angankan dan menimbulkan syahwat Anda itu istri orang lain atau wanita-wanita lain, dan itu menimbulkan gairah seksual Anda, maka bisa ini karena ta'amul, karena angan-angan itu yang menimbulkan syahwat, maka itu menjadi haram. Wal asahu, adapun kaul yang paling asoh juga tentang hilun nadhari, bolehnya melihat seorang laki-laki ila sohirotin, kepada perempuan kecil. Sekarang bagaimana hukumnya seorang dewasa atau anak yang sudah balik melihat kepada perempuan kecil? Perempuan kecil itu anak kecil. Bolehkah melihat kepada perempuan atau anak kecil? Itu boleh, dibolehkan melihat, kecuali ilal farja, kecuali kalau Anda melihat farjinya atau alat vitalnya, itu boleh. Karena apa? Li'annaha, karena
wanita. Jadi tidak dilarangnya seorang lelaki melihat wanita kecil, ya. Artinya boleh, halal melihat kepada seorang anak kecil. Itu dihalalkannya itu karena laisat fi madhunnati syahwati, karena melihat anak kecil itu bukan menjadi tempat dugaan yang menimbulkan syahwat. Bukan tempat yang menimbulkan, yang diduga nanti menimbulkan syahwat. Tidak. Sehingga melihat wanita kecil, anak kecil itu boleh, kecuali kalau melihat alat vital, itu yang tidak boleh. Wasani yang kedua, yahrumu, ada yang menghukumi haram. Haram apa? Lelaki balik atau anak yang sudah balik melihat kepada wanita atau kepada anak kecil, perempuan kecil. Kenapa alasannya? Li'annaha, karena sesungguhnya wanita atau anak kecil perempuan, karena anak perempuan kecil itu diharamkan karena termasuk min jinsil inasi, termasuk dalam kelompok, ya, kelompok wanita. Diharamkannya itu dia karena masuk ke dalam jenis perempuan, jenis wanita. Jadi yang mengharamkan itu alasannya karena sekalipun dia kecil, tapi itu kan tergolong. Tapi dia kan termasuk bagian daripada golongan wanita. Alasannya itu. Tapi kalau yang pertama, bolehnya seseorang melihat anak kecil perempuan ya, anak kecil perempuan tadi, karena anak kecil itu belum menjadi sebuah tempat, ya, yang menimbulkan dugaan yang menimbulkan syahwat. Ini sekarang kecuali farjinya anak kecil, sekalipun masih kecil itu tidak boleh, haram hukumnya. Amal farju, maka adapun farjinya anak kecil, anak perempuan kecil, itu fayahrumu, maka haram apa? Nadruhu, melihat kepada farji. Qala, berkata siapa? Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, kasahibil uddah, ya, seperti seorang yang punya kitab uddah. Ittifaqun, sepakat, zada, menambahi fi raudhati, di dalam kitab Raudhah, qaulahu, akan pendapatnya beliau Imam Rafi. Qadal Qadhi Husain, Qadha telah memutuskan, siapa Qadhi Husain, seorang Qadhi Husain, bihilihi, akan bolehnya melihat haji. Jadi ini berbeda, ya. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i, di dalam kitab, seorang yang mempunyai kitab namanya Uddah, beliau sepakat tapi nambah. Ya, di dalam raudhahnya itu bahwa Qadhi Husain itu beliau menghalalkan. Tetapi Imam Rafi'i sendiri mungkin mengharamkannya, cuma beliau menambahkan pendapat itu, pendapat yang berbeda, yang membolehkan melihat farjinya, yaitu anak perempuan kecil. Wal ashah, sekarang bagaimana pendapat tentang seorang hamba melihat juragan perempuan? Jadi ada seorang budak laki-laki melihat juragan perempuan. Karena dulu, di zaman dulu kan, budak-budak itu kan juga ada budak laki, banyak kan, tidak hanya perempuan. Sekarang ketika budak laki-laki itu ada di dalam apa namanya, di dalam rumah juragannya itu, karena termasuk bagian dari keluarga. Bagaimana pendapat? Bagaimana hukumnya seorang hamba lelaki, budak lelaki melihat kepada juragan perempuan? Di dalam kaul yang paling ashah, wal ashahu anna nadharul abdi ila sayyidati, adapun pandangan seorang hamba, seorang budak laki-laki, ila sayyidatihi, kepada juragannya abd. Wa nadhara mamsuhin, dan pandangan orang yang terhapus. Jadi ini ada dua yang ingin dijelaskan di dalam pendapat yang paling ashah tentang melihat. Pertama, melihat seorang budak laki-laki melihat juragannya. Yang kedua adalah seorang
lelaki, yaitu seorang lelaki yang termamsuh, yang terhapus. Apa ai zahibil zakari, yang hilang zakar. Jadi ada seorang lelaki yang hidup di lingkungan di situ, itu bagaimana? Atau orang lelaki umum ya melihat perempuan, ya melihat perempuan di jalan, perempuan itu bagaimana? Menurut pandangan fikih. Pandangan fikih melihat bahwa itu boleh, tidak apa-apa. Begitu juga hukum tentang bencong. Bencong itu seorang lelaki yang sudah hampir gerakannya, ya, pola ngomongnya, tingkah lakunya itu persis perempuan. Bagaimana? Ya, hukumnya orang yang kehilangan kelamin, zakarnya sudah putus, ya, hilang zakarnya, dan lelaki yang sudah menjadi bencong, maka itu boleh hukumnya. Ya, ketika dia melihat ila ajnabiyatin, melihat kepada wanita lain, maka hukumnya kan nadhari ila mahromin, hukumnya seperti seorang melihat ila mahromin kepada mahromnya. Jadi boleh. Bayahilu, maka halal apa nadruhuma, pandangannya atau penglihatannya kedua kelompok ini, kelompok hamba dan kelompok orang yang hilang alat kelaminnya atau laki-laki yang sudah menjadi bencong itu. Hukumnya seperti nadrul mahromi, seperti pandangan seorang mahrom. Dikuatkan di dalam dawuhnya Allah, qala Allahu Ta'ala, bersabda siapa Allah Ta'ala, au ma malakat aimanuhunna awit tabi'ina ghaili ulil irbati minar rijal. Au ma malakat, atau yang sudah dimiliki siapa aimanuhunna, yaitu budak-budak, awit tabi'ina, atau pelayan-pelayan, ghairi ulil irbati, yang tidak mempunyai keinginan kepada wanita, minar rijali, dari kalangan para lelaki. Jadi ini hukumnya mereka, bahwa mereka itu seperti hukumnya seorang bos, seorang juragan terhadap budaknya. Hukumnya seperti itu, ya, hukumnya seperti itu. Dan ini boleh, termasuk pelayan-pelayan yang tidak punya keinginan sama sekali kepada perempuan, termasuk tadi disebutkan. Itu dalilnya bahwa memandangnya seorang yang hilang zakarnya, seorang laki-laki yang sudah menjadi bencong, seorang yang sudah tidak punya keinginan kepada perempuan, maka memandang perempuan itu hukumnya sama dengan seseorang memandang kepada mahram. Artinya boleh. Wasani, dan adapun kedua, yahrumu haram. Apa nadruhuma, pandangan kedua golongan itu. Siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah pertama, hamba lelaki kepada sayyidah. Yang kedua, memandangnya seorang yang hilang zakarnya atau orang yang sudah tidak punya keinginan kepada perempuan. Itu tetap hukumnya haram, kawirihima, seperti selain kedua. Wal muradu, adapun yang dimasukkan bil ayati, dengan ayat al-aima, itu al-ima'u. Al-ima itu adalah budak-budak perempuan. Wal muwaffaluna, yang dimaksud dengan aima nuhuna awit tabiin, wal muwaffaluna, orang-orang yang dilupakan. Siapa orang-orang yang dilupakan? Alladzina, yaitu orang-orang la yastahuna, yang tidak mempunyai keinginan. Siapa? Alladzi an-nisaa, kepada perempuan. Itu yang dimaksudkan. Jadi budak dan orang yang sudah dilupakan, yaitu orang-orang yang sudah tidak punya syahwat kepada perempuan.
Wal asohu, maka adapun yang kaul yang paling asoh. Sekarang terkait dengan orang murohid, orang yang pintar. Orang pintar tapi belum balik, kecak Madura. Pintar tapi belum balik. Maka dihukumi kal balik seperti orang yang sudah balik. Memang ini menjadi ukuran. Jadi ukurannya orang dibebani hukum itu memang karena balik. Dan balik itu batas awal orang dibebani hukum. Tetapi saking ikhtiyatnya hukum kita, sekalipun belum balik, tetapi orang itu sangat mengerti dan cerdas terhadap perkembangan dinamika sosial, dinamika kemanusiaan, bahkan terhadap otonomi tubuh. Ya, orang itu pintar sekalipun belum balik. Itu yang disebut dengan murohid. Maka bagaimana hukumnya seorang murohid melihat kepada perempuan, melihat seorang wanita cantik terbuka auratnya, bagaimana? Karena itu murohid itu dihukumi sama dengan orang baligh sekalipun dia masih belum balik. Kenapa? Karena cerdas. Karena otaknya itu main. Ya. Maka itu fayal zamu, maka wajib siapa al waliyu, walinya, man'ahu minan nadhari ilal ajnabiyat. Balzamu, maka wajib siapa al waliyu, walinya, mana'ahu, mencegah kepada murohik minan nadhari, dari melihat, ilal ajnabiyati, kepada wanita-wanita lain. Nah, ini tanggung jawab daripada seorang bapak, seorang ibu, seseorang wali, atau siapapun orang yang sebagai pembimbing atau bertanggung jawab kepada anak itu. Jadi yang dimaksudkan wali di sini tidak hanya orang tua, ya, walaupun itu bukan orang tua Anda, tapi itu ada di dalam asuhan Anda termasuk dikategorikan seorang wali dalam hal tanggung jawab masalah kemaksiatan anak. Maka itu seorang wali punya kewajiban mencegah kepada siapa itu, kepada anak-anak yang pikirannya sudah cerdas. Jadi anak cerdas itu begini, melihat perempuan itu tahu membedakan antara cantik dan tidak, antara mulus dan tidak mulus. Karena anak-anak yang cerdas itu ketika menjadi sebuah kemudian diangan-angan, dipikirkan, maka itu akan menimbulkan syahwat. Maka itu seorang wali punya tanggung jawab dalam ini untuk mencegah dengan memberikan bimbingan, penerangan, ya, pendidikan, bahwa dilihatnya kalau anak ini cerdas, kamu tidak boleh melihat perempuan, tidak boleh melihat wanita material lain. Maka itu wayal zimuha, maka mewajibkan kepada si perempuan al ihtijabu, menutup. Begitu juga bagi seorang bapak atau siapapun, ya, maka wajib wayal zimuha, maka wajib bagi perempuan-perempuan itu al ihtijabu, menutup, minhu, dari lelaki yang sudah murohik tadi. Lidzuhuri karena ngertinya murohik alal aurati, kepada auratnya perempuan. Jadi kalau kepada anak yang cerdas, anak yang pinter, ya, wali harus sering-sering memberikan nasihat, sering mengingatkan, bahkan melarang kalau nanti gelagatnya anak ini kok sudah agak ada kelainan, ada perubahan. Begitu juga wali sudah mulai bertanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak perempuannya ketika berteman, bergaul dengan anak-anak murohik ini, untuk memperingatkan, untuk mengajari agar menutupi aurat-auratnya. Wayal zimua, dan wajib bagi perempuan al ihtijabu, menutupi, minhu, dari anak yang cerdas, anak yang murohik. Jadi bagi ibu-ibu, remaja-remaja, ketika tahu kalau ini, ya, anak kecil ini, kecil anaknya tapi dia cerdas, Anda hati-hati. Anda diharamkan membuka di hadapan murohik. Hati-hati.
Jadi bukan batas dibalik saja bahwa anak murahiq ini dihukumi sama dengan balik. Maka itu para ibu, para remaja-remaja putri ini secara psikologi dia harus memahami dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, berlingkungan dengan siapa. Jangan gampang membuka aurat Anda di tengah-tengah anak-anak murahiq, anak-anak yang pintar, anak-anak yang mengerti. Karena kenapa alasannya itu tidak boleh, artinya Anda wajib untuk menutupi, karena liduhurihi, karena sudah mulai tampak ngerti murahiq alal aurati, kepada auratnya perempuan. Jadi ini tanggung jawab luar biasa itu bagi kita para bapak, ya, baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak-anak perempuan. Bi khilafit tiflin, berbeda dengan tifl, anak kecil. Jadi murahiq itu anak kecil belum balik tapi dia pintar. Kalau ini tidak, bi khilafit tiflin, berbeda hukumnya, ya, seorang anak kecil melihat kepada perempuan. Bi khilafit tiflin, berbeda dengan tifl, anak kecil lam yadhar, yang masih belum paham, mengerti, tampak paham ala auratin nisa'i, terhadap auratnya perempuan. Bagi anak kecil yang bodoh, yang tidak ngerti ini mulus, menarik, tidak, ya Anda tidak perlu ini, ya, didasarkan atas ayat Al-Quran, awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa'i, awit tifli, atau anak alladzina lam yadharu, yang tidak mengerti siapa anak-anak, ala auratin nisa'i, terhadap auratnya perempuan. Maka itu hukumnya tidak apa. Maka harus berarti perbedaannya antara tifl dan murahiq, antara anak kecil dengan anak kecil tapi murahiq. Jadi kalau anak kecil murahiq itu artinya anaknya kecil tapi sudah mengerti tentang aurat, cerdas. Tapi kalau anak kecil yang dimasukkan di sini tifl, itu adalah anak-anak kecil tapi belum mengerti aurat. Wasani, adapun hukum yang kedua, annahu, bahwasanya murahiq, laisa, tiada siapa murahiq, kal baligh, seperti yaitu anak yang balik. Ternyata ini ada dua hukum. Jadi ada satu tadi yang di atas, murahiq itu dihukumi sama dengan orang balik. Hukum yang kedua bahwa murahiq itu tidaklah sama dengan orang balik. Kalau dihukumi tidak sama dengan orang balik, maka falahu, maka bagi murahiq an-nadru, adapun melihat, kaddukhuli, seperti masuk min ghairi istidzanin, tanpa minta izin. Ya kalau murahiq itu akhirnya, kalau murahiq itu dihukumi seperti orang yang belum balik, maka masuk kemana-mana boleh. Mau masuk ke kamarnya perempuan, saudara-saudaranya, masuk kemana-mana tidak apa-apa, anak-anak yang belum murahiq, anak-anak murahiq tidak apa-apa, karena dianggap bahwa dia itu belum balik. Maka ketika falahu, maka itu bagi murahiq an-nadru, melihat dengan masuk tanpa izin, itu boleh. Kecuali dia tidak boleh itu illa fil awqatis salasah, kecuali di 3 waktu, sebagaimana didawuhkan oleh Allah. Allah Ta'ala, dawuh Allah Ta'ala, liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Liyasta'dzinukum, agar supaya minta izin kepada kalian. Siapa alladzina, orang-orang, malakat, yang memiliki atau yang telah dimiliki siapa, aimanukum, budak-budak, walladzina, dan orang-orang lam yabghulul huluma, orang-orang yang belum sampai al-huluma, yaitu balik, belum pernah mimpi, minkum, di antara kalian, salah samarot, pada 3 waktu, kecuali ada di 3 waktu, agar supaya orang-orang
yang menjadi budak kamu dan anak-anak yang belum balik di antara kamu itu minta izin kepada kalian, kecuali di 3 waktu. Kapan 3 waktu itu yang boleh? Dan nanti itu ada dijelaskan di dalam tafsir. 3 waktu. Di antaranya habis isya, ya. Di antara itu habis sholat maghrib, sholat isya. Ada di situ, nanti akan dijelaskan. Wa ala hadah, dan atas dasar ini fanadruhu, maka adapun melihatnya murahib kepada orang lain itu hukumnya kan nadhari seperti melihatnya seseorang ila mahromin kepada mahromnya. Jadi ini ada 2 hukum ya, perlu digarisbawahi di dalam kajian tentang melihat. Wa yahilu, dan halal apa nadhru rajulin ila rajulin, begitu juga boleh atau halal apa nadhru rajulin, seorang lelaki melihat ila rajulin kepada lelaki lain. Kecuali yang tidak boleh adalah illa ma baina surratin wa rukbatin, kecuali yang tidak boleh dilihat itu antara lelaki dengan lelaki lain adalah antara pusar dan lutut. Fayahrumu, maka haram apa nadruhu, melihatnya seorang laki lain. Li'annahu, karena sesungguhnya ma baina surrah wa rukbah, karena jarak antara yaitu pusar dan lutut itu auratun, termasuk aurat. Wa yahrumu, maka haram apa nadru amroda bisyahwatin, yaitu melihat lelaki ganteng bisyahwatin, dengan syahwat. Bagaimana hukumnya melihat lelaki melihat kepada lelaki ganteng? Kalau itu melihat dengan syahwat, maka hukumnya haram. Satu misal, saya melihat ada lelaki ganteng, saya lihat sehingga membuat saya tertarik dan bersyahwat, maka itu hukumnya haram. Kenapa? Maka ada pun melihat kepada amroh bisyahwat, itu ayang dulu melihat fayal tadzah, yang kemudian merasakan nikmat bihi dengan amrodah. Yang dimaksudkan syahwat itu adalah wahwa ada bermakna amrodah bisyahwat, ketika melihat kemudian merasakan lezat, enak, menimbulkan syahwat. Itu saya katakan wagada, dan seperti inti ini melihat lelaki ganteng dengan syahwat, hukumnya sama biwiriha kepada yang lain. Bil asohi, di dalam kaul asoh al-mansusi yang sudah dinaskan. Jadi kepada lelaki yang biasa juga kalau melihat dengan syahwat, saya kira juga sama. Li'annahu yakhafu, li'annahu, karena dikhawatirkan nadhar ya, kepada biwairihai itu yakhafu, dikhawatirkan min nadri, dari pandangan seseorang, al fitnata, menimbulkan fitnah, kal mar'ati, seperti melihat kepada seorang perempuan. Idil kalamu fil jamil, idil kalamu, karena adapun berbicara, ngomong ya, fil jamilil wajhi, dengan seorang lelaki yang ganteng. Kama qoyadahu, sebagaimana sudah dikoyiti, kama qoyadahu, sebagaimana telah membatasi akan mas siapa al-mutawali, syekh al-mutawali, wa ghairu, dan lainnya, wal musannifu, dan pengarang kitab fi fatawi, di dalam fatwa, di dalam kitab fatawi, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Wasani, dan adapun yang kedua tentang hukum melihat lelaki ganteng dengan syahwat, ini pendapat yang kedua, itu la yahrumu, tidak haram, artinya boleh. Wa illa, kalau memang tidak boleh ya,
Wa illa, dan andaikan haram melihatnya, maka la umiro, maka pasti diperintahkan. Siapa al-amrodu, lelaki yang ganteng tadi, bil ihtijabi, dengan menggunakan hijab, kan nisa'i, sebagaimana wanita-wanita yang haram membuka auratnya, yang mana perempuan itu haram membukakan dirinya. Tentu kalau itu melihat lelaki ganteng itu haram, ya, tentu lelaki-lelaki ganteng itu akan diperintahkan untuk menutup, menggunakan hijab sebagaimana perempuan. Dalam hal ini kenapa kok tidak menggunakan hijab sekalipun ada hukum umpamanya haram, umpamanya? Maka mereka menjawab, ujiya bi annahum lam ya'muru bil ihtijabi, karena itu mereka tidak diperintahkan ya untuk menutupi, karena lil masyaqqati, karena adanya musyaqqa alaihim, atas laki-laki di dalam ihtitab. Maka itu tidak diharamkan akhirnya. Jadi karena boleh melihat lelaki yang ganteng dengan alasan karena mereka itu andaikan tidak boleh, pasti diwajibkan menggunakan hijab sebagaimana seorang perempuan. Karena dengan menggunakan hijab itu bagi laki-laki itu akan menjadikan musyaqqah, maka itu tidak diperintahkan. Wa usiba, dan dijawab bi annahu, sesungguhnya laki-laki lam yu'maru, tidak diperintahkan mereka itu bil ihtijabi, dengan menggunakan hijab, lil masyaqqati alaihim, karena adanya kerepotan, musyaqqa alaihim, atas laki-laki itu fi di dalam ihtitab. Juga wa fi tarkil asbabi allazimilahu, juga karena meninggalkan sebab-sebab yang lazim, itu juga musyaqqa baginya untuk meninggalkan asbab lazim. Wa ala ghairihim, dan atas lelaki yang lain, wala ghairihim, dan haram bagi yang lainnya, bagi lelaki, apa ghaddul basar, wala ghairihim, dan atas selain laki-laki, artinya ketika melihat perempuan ya, itu ghaddul basari, maka harus dipejamkan matanya, inda tawaqqu'il fitnah, kalau menemukan fitnah. Wal khilafu, adapun perbedaan, hakau, sebagaimana yang telah diceritakan siapa Ar-Rafi, Imam Rafi fi syarhi, di dalam syarahnya, inda khaufil fitnati, ketika dikhawatirkan mengandung fitnah. Wa jazama, dan telah memantapkan, memutuskan, menguatkan, inda adami, ketika tidak adanya khaufil fitnah, bil jawazi, maka itu boleh. Jadi perbedaan di sini antara boleh dan tidak boleh itu tergantung kepada bagaimana efeknya. Kalau nanti berefek akan menimbulkan fitnah, maka itu haram, sekalipun itu melihat ya ketika melihat kepada lelaki yang ganteng. Tapi kalau memang tidak mengandung fitnah, tidak menarik, tidak menjadikan syahwat, maka tidak masalah. Ini akhirnya seperti itu ditafsir oleh Imam Rafi. Mudah-mudahan mungkin ada kekurangan, mudah-mudahan ini Allah yang akan memaafkan, dan insya Allah kajian ini akan terus berlanjut, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat wa akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.